Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Ikhwan harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat. Demikian pula keluarga kalian. Dan tetap semangat untuk belajar ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang konsep yang mudah sebenarnya ya, sederhana. Mungkin juga di SMP sudah pernah, yaitu tentang usaha dan energi. Diharapkan setelah mempelajari usaha energi ini, kalian mampu menganalisis usaha dan energi pada fenomena kehidupan kalian sehari-hari. Jadi, tapi khususnya di sini, usaha dan energinya adalah usaha energi dalam konsep fisika. Oke, mari kita mulai. Baik, kita mulai. Topik kita adalah usaha dan energi. Materi yang akan kita bahas adalah pengertian usaha, energi, kemudian hubungan usaha energi, kekekalan energi, dan efisiensi dari energi. Oke, jadi ini pelajaran kita hari ini. Saya kira ini materi-materi yang di SMP juga pernah kalian pelajari. Oke, kita mulai dari pengertian tentang usaha. Jadi usaha di sini yang dimaksud adalah usaha dalam fisika ya, yaitu kemampuan dari suatu gaya untuk bisa menyebabkan benda berpindah. Artinya di sini unsur yang ada di dalam usaha itu ada dua, yaitu besarnya gaya dan besarnya perpindahan. Jadi kita ilustrasikan seperti ini, gambar ini. Jadi ini ada benda ditarik dengan gaya F, sehingga benda ini berpindah sejauh S. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya, jadi bukan benda ya, yang dilakukan oleh gaya adalah F kali S-nya. Maka hitungan usahanya adalah W sama dengan F kali S. Di mana F ini gaya, satuannya Newton, S itu perpindahan, satuannya meter, dan W usaha, ini satuannya Joule. Kadang-kadang antara perpindahan dengan arah gaya itu tidak selalu sejajar. Contohnya seperti ini. Ini gayanya miring ke atas ya dengan elevasi alfa, tapi bendanya masih bergerak horizontal. Ini sering kita ketahui ya, misalnya kita menarik suatu barang, ini tidak mungkin kadang-kadang kita tidak bisa menariknya secara horizontal, tapi mesti miring. Tapi bendanya karena dia juga punya massa, juga punya berat, maka dia akan bergeraknya horizontal. Nah, kalau seperti ini, maka besarnya usahanya itu dihitung dari gaya yang arahnya sejajar dengan perpindahan. Dalam hal ini, kalau sudutnya ini alfa, maka besarnya gaya yang diperhitungkan adalah F dikalikan dengan kosinus alfa. F cos alfa, sehingga usahanya F kali S kali cos alfa. Ini cos alfanya bisa di depan, bisa di belakang. Ya. Oke, ini tentang usaha. Nah, usaha sendiri itu ada beberapa macam pengertian. Yang pertama ada istilah usaha positif. Kalau kamu lihat pada gambar ini, ada orang yang dorong mobil. Tentu saja yang diharapkan orang ini mobilnya akan bergerak ke depan. Sehingga antara gaya yang diberikan orang ini dan perpindahan mobilnya itu punya arah yang sama. Maka ini disebut dengan usaha positif. Yaitu jika arah gaya searah dengan perpindahan. Tapi juga bisa terjadi gaya yang diberikan itu berlawanan dengan perpindahan. Seperti misalnya kalau naik kendaraan kemudian direm, itu kan kendaraannya masih maju sampai beberapa saat, kemudian akan berhenti. Nah, pada saat bendanya itu masih maju ketika direm, itu berarti ada gaya yang arahnya ke belakang. Arah gaya pengereman itu ke belakang. Makanya semakin ke depan semakin pelan kendaraannya sampai dia berhenti.
Jadi itu dinamakan dengan usaha negatif, yaitu jika arah gayanya berlawanan dengan arah perpindahan. Kemudian juga ada usaha yang nilainya 0. Usaha yang nilainya 0 ini bisa diperoleh ketika gaya yang diberikan tidak menghasilkan perpindahan benda. Contoh ini, anak-anak ini mendorong dinding. Ya tentu saja dindingnya tidak akan bergerak. Maka usaha dorongan dari anak-anak ini ke dinding itu tidak membuahkan usaha. Yang seperti ini disebut dengan usaha yang sama dengan 0. Kadang-kadang juga terjadi gaya yang diberikan itu arahnya tegak lurus terhadap perpindahan, sehingga perpindahan itu mesti bukan karena usaha yang tegak lurus itu. Maka itu juga dikatakan usaha yang nilainya 0. Lalu antara gaya dan perpindahan kita bisa pindahkan ke dalam grafik fungsi fs. Ini dari grafik ini kita nanti juga akan bisa melakukan perhitungan pada gaya yang digambarkan pada grafik itu. Kita lihatkan di sini. Jadi ini ada grafik fungsi f terhadap s. Jadi yang vertikal ini besarnya gaya, yang horizontal ini adalah perpindahannya. Nah, kalau kita gambar gaya konstan, berarti gayanya arahnya horizontal seperti ini. Ini berarti gaya konstan. Maka kita akan melihat di bawahnya ini ada luasan. Bisa mulai dari 0, bisa mulai dari titik tertentu. Kalau di sini berarti dari S1 pindah ke S2. Artinya terjadi perpindahan di sini. Kalau kita mengingat rumusnya usaha itu F kali S. Kalau di sini, kalau kita hitung ini tingginya ini adalah F, lalu perpindahannya ini adalah S, maka itu sama dengan menghitung usaha dengan cara menghitung luas daerah di bawah grafik pada grafik fungsi Fs. Ya. Nah, bagaimana kalau gayanya tidak konstan? Kalau konstan kan ini horizontal seperti ini. Tapi dengan konsep yang sama, kita bisa juga menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya. Contoh di sini, gayanya tidak konstan. Di sini bahkan dengan bertambahnya perpindahan, gayanya berkurang. Maka bentuk dari daerah di bawah grafiknya ini kan merupakan segitiga. Ini juga sama dengan nilai usaha yang dihitung oleh gaya F dengan perpindahan S di sini. Jadi usahanya sama dengan luas segitiga. Atau mungkin juga ada bentuk lain ya, seperti ini. Maka ini juga sama, usahanya bisa kita hitung dari luas daerah di bawah grafik ini. Kalau grafiknya bentuknya tidak simetris seperti ini, bisa kita potong menjadi beberapa bagian sehingga mudah kita hitung. Contohnya di sini, kalau dari sini kita tarik garis ke bawah, maka di sini ada trapesium, di sini ada segitiga. Tinggal kita jumlahkan saja. Selanjutnya tentang energi. Energi itu adalah kemampuan dari suatu benda untuk bisa melakukan usaha. Ketika benda itu melakukan usaha, maka energinya akan berkurang. Ya, jadi kalau usaha itu dilakukan terus-menerus, maka energinya akan semakin lama semakin berkurang dan nanti akan habis. Kalau sudah habis berarti sudah tidak bisa melakukan usaha. Jadi usahanya diambil dari energinya. Sehingga bisa dalam perhitungan bisa kita tulis W usaha sama dengan delta E. Kemudian energi yang akan kita bahas nanti ada energi potensial, energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi potensial pegas. Untuk yang listrik dan panas mungkin di kelas-kelas berikutnya. Kita mulai dari energi potensial gravitasi. Ini menyatakan energi yang dimiliki benda karena letak
ketinggiannya dari satu acuan. Misalnya kita ada bola di sini, kemudian bola ini berada di atas meja. Maka untuk menghitung energi potensial, tinggi yang diperhitungkan adalah posisi bendanya terhadap titik di bawahnya. Kalau dia permukaan titik di bawahnya ada di permukaan meja, maka tingginya dihitung dari bola ini dari permukaan meja ini. Tapi kalau bolanya ini kita geser, misalnya kita casing seperti ini, sehingga tidak lagi di atas meja, maka sekarang energi potensial ini nilainya dihitung dari lantai. Jadi meskipun tingginya sama, tapi kalau acuan untuk menghitung tingginya berbeda, maka energinya ini juga akan berbeda. Oke. Nah, besarnya sendiri, energi potensial adalah dihitung dari massa kali gravitasi kali ketinggiannya. Ketinggiannya ini tadi ya, bisa kita lihat posisi benda sama, tetapi tingginya akan berbeda tergantung dari acuannya ini. Yang berikutnya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena benda itu bergerak. Jadi kalau bendanya diam, maka dia tidak punya energi kinetik. Ya. Unsur yang digunakan untuk menghitung energi adalah massa dari benda dan kecepatan. Artinya untuk benda-benda yang kecil, tetapi kalau kecepatannya tinggi, dia juga akan punya energi yang besar. Sebaliknya untuk benda-benda yang besar, meskipun dia bergerak pelan, energinya juga bisa besar. Karena di sini komponen untuk menghitung energi kinetik adalah massa dan kecepatannya. Kalau massa benda tetap, maka ketika kecepatannya mengalami perubahan, energi kinetiknya juga akan berubah. Kalau kita lihat di persamaan ini, energi kinetiknya itu sebanding dengan kecepatannya dikuadratkan. Artinya kalau bendanya itu kecepatannya 2 kali semula, maka energi kinetiknya juga akan menjadi 2 kali kuadrat, berarti 4 kalinya. Kalau kecepatannya 3 kalinya, maka energi kinetiknya menjadi 9 kalinya. Jadi di sini kecepatan sangat berpengaruh pada besar energi kinetik suatu benda. Yang ketiga, energi potensial pegas. Bukan potensial gravitasi, tapi potensial pegas. Berarti ini energi yang dimiliki oleh benda-benda yang seperti pegas atau yang elastis. Yaitu ketika benda itu ditarik atau ditekan. Atau ketika benda itu berubah ukurannya, dia punya kecenderungan untuk bisa memunculkan energi. Sebagai contoh misalnya, pada ketapel itu ada karet-karetnya, kemudian ketika diberi batu, lalu karetnya ditarik, ya batunya ditarik sehingga karetnya bertambah panjang, maka pada saat dia mau dilepas, dia punya energi potensial karena karetnya berubah ukuran. Sehingga ketika dilepas, maka batu yang tadi ada di ketapel tadi bisa melesat. Contoh lain misalnya pada anak panah, ya. Ketika tali busur anak panah ditarik, busurnya akan melengkung. Pada saat itu muncullah energi potensial pada busur tadi. Sehingga ketika energi potensialnya dilepas, maka menjadi usaha yang akan memindahkan anak panah yang ada di busur tadi. Sehingga anak panahnya bisa melesat. Ketika melesat, dia menjadi energi kinetik. Artinya di sini ada perubahan energi dari energi potensial pada busur panah akan berpindah ke anak panah menjadi energi kinetik sehingga anak panahnya melesat. Jadi contohnya misalnya ini ada pegas panjang semula seperti ini, lalu pegas ini ditarik sehingga ukurannya bertambah. Nah, pada saat ditarik inilah muncul energi potensial pegasnya. Dia ada unsur perubahan
panjang ya, perubahan panjang dari bekas ini. Ini akan menimbulkan energinya. Demikian pula ketika begas ini ditekan, sehingga mengalami perubahan juga sebesar delta X. Maka energi potensial begasnya itu dihitung dari setengah K kali delta X kuadrat. Artinya di sini perubahan panjang dari begas ini mempengaruhi besarnya energi potensial begas. Nilai K ini disebut dengan konstanta begas, itu adalah ukuran kekuatan dari elastisitasnya. Artinya ketika nilai konstantanya besar, itu begas tadi semakin berat untuk dilakukan perubahan ukurannya. Ya, kita bisa lihat di sini satuannya Newton per meter. Berarti makin besar nilai konstantanya, itu butuh gaya yang besar untuk terjadi perubahan. Oke, ini energi potensial begas. Setengah K kali delta X dikuadratkan. Satuannya ingat ya dalam meter, kalau nanti diinformasikan dalam sentimeter, ubah dulu ke dalam meter sehingga satuan konstanta begas dan satuan begas ini berada pada sistem satuan yang sama. Kemudian hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat mengalami perubahan bentuk. Artinya energi seperti pada contoh tadi ketika busur anak panah ditarik, maka pada busur anak panah itu akan mempunyai energi potensial. Kemudian ketika busurnya dilepas, anak panahnya melesat, maka di situ ada perpindahan, ada perubahan bentuk energi dari potensial begas berubah menjadi energi kinetik. Maka di sini dihitung kekal ya, tapi hanya mengalami perubahan. Sebagai contoh di sini, EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2, artinya di sini ketika energi kinetiknya berubah, maka energi potensialnya juga akan mengalami berubah. Kalau energi kinetiknya bertambah, energi potensialnya akan berkurang. Yang terakhir tentang daya. Jadi daya itu didefinisikan sebagai usaha tiap satu satuan waktu atau disebut juga dengan laju perubahan energi. Jadi ini besaran daya dilambangkan dengan huruf P. Ini usaha dibagi dengan waktu ya. Satuan dari daya itu diperoleh dari satuan usaha dibagi dengan satuan waktu. Sehingga menjadi joule per detik. Kemudian joule per detik itu ada satuan khususnya yaitu namanya dalam watt. Ya. Atau karena usaha itu bisa dihitung dari gaya kali perpindahan. Perpindahan dibagi waktu kan sama dengan kecepatan. Sehingga daya juga bisa kita lakukan perhitungan kalau tidak diketahui waktu. Itu bisa dicari dari gaya kalikan kecepatan dari bendanya. Baik, jadi itu materi kita. Kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, seorang yang sedang menarik sebuah peti dengan gaya, ini saya ganti 400 Newton ya, dengan arah 53 derajat di atas horizontal, sehingga peti berpindah jauh 5 meter. Hitunglah besar usaha dilakukan oleh orang tersebut. Kita gambar dari informasi soal ini saya ganti 400 ya. Ini 400, arah gayanya miring dengan kemiringan 53 derajat. Tapi baloknya pindah horizontal. Sehingga gaya yang kita hitung adalah gaya dikalikan dengan fungsi kosinus dari sudutnya ini. Jadi F cos A sama kali S. Ya, F cos A kali S. F-nya 400, kemudian sudutnya 53 derajat, kalikan dengan S. 400 kali cos 53 derajat, 240, dikalikan dengan 5, hasilnya 1200 Joule.
Baik, soal nomor 2. Sebuah gaya tidak konstan bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda bergerak sejauh 10 meter sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Berapa besar usaha yang dilakukan gaya pada benda tersebut? Jadi ini gayanya tidak konstan, cenderung semakin menurun, ya. Besarnya semakin berkurang, bahkan di sini gayanya menjadi negatif. Berarti ini gayanya berbalik arah, meskipun perpindahannya tetap, ya. Nah, yang ditanyakan ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya ini berapa gitu. Jadi ini kita melakukan perhitungan usaha dengan menggunakan grafik fungsi gaya terhadap jarak. Nah, tadi untuk menghitung usaha dengan grafik, kita harus mengetahui luas daerah yang ada di bawah grafik. Jadi dari sini kita gambar luas daerahnya ada 2, yaitu yang pertama ini di atas sumbu S, yang satu di bawah sumbu S. Yang di atas sumbu S karena F-nya positif berarti dia gayanya positif atau usahanya positif. Kemudian yang ini di bawah sumbu S berarti F-nya negatif sehingga usahanya negatif. Kita hitung luasnya, ini luas pertama dan luas kedua. Ini menunjukkan usaha yang pertama dan ini usaha yang kedua. Lalu dari luasan itu kita hitung usahanya dengan cara mengurangi luas yang positif dikurangi dengan luas yang negatif ini. W L1 kurangi L2. Kamu bisa hitung ini luasnya masing-masing ya. Oke. Soal nomor 3. Sebuah bandul sederhana dilepas dari titik tertinggi A. Berapa kecepatan pada saat mencapai titik terendah dan berapa kecepatan pada saat mencapai titik B. Gambarnya seperti ini. Jadi ini ada benda, ada bandul dilepas dari bidang horizontalnya, dilepas, kemudian dia berayun begitu. Kemudian ditanyakan ditanyakan kecepatan pada waktu di titik terendah dan kecepatan di titik B. Kita ambil sampel aja yang di titik B ya. Dari gambar ini kita gambar ulang datanya, yaitu kita tambah dengan adanya garis horizontal di sini untuk menunjukkan bahwa pada awalnya A itu punya ketinggian terhadap B ya, setinggi ini atau H. Nah, langkah pertama kita akan gunakan hukum kekekalan energi, yaitu pada waktu di A dan pada waktu di B. Kita anggap posisi B ini adalah posisi terendah kalau terhadap A. Sehingga kita bisa gunakan pada waktu di A ini energi potensialnya maksimum, kemudian di B ini energi potensialnya 0, lalu di sini hanya ada energi kinetik. Ya. Sehingga kita yang pertama kita lakukan adalah menghitung nilai H, yaitu beda ketinggian ini. Beda ketinggiannya bisa kita gunakan data bahwa ini adalah sama dengan jari-jari, sehingga untuk menghitung H, kita perhitungkan dari sudut 53 derajat ini, hubungan antara R sama H di sini karena mengapit sudut berarti hubungannya adalah kosinus. Sehingga nilai H-nya adalah R kali kosinus 53. Nah, kalau sudah ketemu nilai H-nya, maka kita gunakan energi potensial di A, kita samakan dengan energi kinetik di B. Maka nanti kecepatan di B akan ketemu. Ya, jadi seperti itu. Beberapa contoh soal yang berkaitan dengan usaha dan energi. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit materi ini dan kalian dapat mencoba menyelesaikan kasus-kasus yang dituangkan dalam latihan-latihan soal. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.